Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasib Ibnu Hasri, nomor induk mahasiswa 22114710 dari kelas Informatika 3. Di sini saya akan melaksanakan praktikum yang keempat, yaitu proses dan manajemen proses. Yang pertama, saya akan melaksanakan praktikum 4A. Langsung saja kita ke percobaannya. Untuk percobaan pertama, yaitu status proses. Instruksi PS, proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, STAT berisi S sleeping dan R running. Command merupakan instruksi yang digunakan. Langsung kita mulai dengan ketikan PS. Ini terdapat PID, TTY, TTS, time CMD. Lalu lanjut untuk melihat faktor elemen lainnya. Digunakan option tambah min user. Persen CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Persen mem adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Size adalah jumlah memori yang digunakan. RSS adalah real system storage, adalah jumlah memori yang digunakan. Tar adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Kita langsung ketikkan PS spasi min U. Ini dapat PID, CPU, mem, VSZ, RSS, TTY, stat, star, time command. Lanjut, untuk mencari proses yang spesifik pemakai. Proses di atas hanya terbatas pada proses milik pemakai. Langsung kita ketikkan PS min U spasi nama user. Di sini sudah ada. Maaf, tipu. PS min U dikurang U spasi nama user. Nah, ini sudah tampil semuanya. Lanjut, untuk mencari proses lainnya digunakan opsi al atau al user. Kita langsung ketikkan yang pertama PS min A. Lalu yang kedua adalah PS min user min al user. Lanjut, percobaan kedua adalah menampilkan hubungan proses parent and child. Ketik PS min E H besar dan tekan enter. Opsi E memiliki semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Langsung kita coba PS min E kecil H besar. Enter. Ini sudah muncul hasilnya. Lalu lanjut. Ketik PS min E F dan tekan enter. Tampilan serupa dengan langkah 2. Opsi min F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis slash dan underscore. Langsung saja kita masukkan PS min E spasi F. Di sini terdapat slash dan underscore. Lanjut, ketik PS3 dan tekan enter akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent per child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Sebagai contoh, proses init sebagai proses parent dari semua proses pada sistem. Langsung kita coba saja PS3 enter. Nah, di sini tampilannya lebih tersusun dari yang pertama hingga ke cabang-cabangnya. Lanjut lagi. Ketik PS3 garis lurus grep mingeti dan tekan enter akan menampilkan semua proses mingti yang berjalan pada sistem yang berupa
konsol virtual. Langsung saja kita coba PS3 garis lurus spasi grep spasi minget TTY enter. Lalu untuk melihat semua PID untuk proses digunakan opsi min P. Kita langsung coba PS3 min P. Ini sudah tampil hasilnya. Lanjut lagi. Untuk menampilkan proses dan ancestor yang terletak tebal digunakan opsi min H. Langsung saja kita coba PS3 spasi min H. Enter. Ini sudah tampil. Lanjut percobaan ketiga, yaitu menampilkan status proses dengan berbagai format. Langsung ketik PS min E slash more, maaf garis lurus more, dan tekan enter. Opsi min E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom, PID, TTY, time, dan CMD. Langsung saja kita coba PS spasi min E spasi garis lurus more spasi more enter. Nah, Ctrl D. Lalu ketik PS spasi AX garis tegak more dan tekan enter. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal atau TTY. Opsi X akan menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Langsung saja kita coba dengan ketik PS AX garis lurus, maaf, ketik PS AX garis lurus, lalu more. Lanjut ketik PS min E F garis lurus more dan tekan enter. Opsi min EF akan menampilkan proses dalam format daftar menu. Langsung saja kita coba PS min EF garis tegak more. Sudah tampil. Lanjut ketik PS min EO it, CMD garis lurus more dan tekan enter. Opsi min EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Langsung saja kita coba PS min EO spasi PID, CMD garis tegak spasi more. Tampil. Lalu ketik PS min EO PID, PPID, persen mem, CMD garis lurus more. Akan menampilkan kolom PID, PPID, dan persen mem. PPID adalah proses ID dari proses parent. Persen mem adalah menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses yang hanya menggunakan sedikit memori sistem akan ditampilkan 0. Langsung saja kita coba PS min EO spasi PID
koma ppid, koma persen mem, koma pmd garis lurus more. Lanjut percobaan keempat, yaitu mengontrol proses pada sel. Gunakan perintah yes yang mengiringi output y yang tidak pernah berhenti. Kita ketikkan yes. Nah, di sini runningnya y terus. Untuk menghentikannya kita tekan CTRL plus C. Sudah selesai. Lalu belokkan standar output ke /dev/null. Langsung saja kita coba yes. Tanda seperti ini. Spasi /dev/null. Enter. Lalu lanjut salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi sel tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter N pada akhir perintah. Kita coba langsung yes. Ada seperti ini. /dev. Kita keluarkan dulu. Nah, lanjut kita ketikkan yes /dev/null, lalu ditambah dengan N. Enter. Lalu untuk melihat status proses gunakan perintah jobs. Langsung kita ketikkan jobs. Nah, untuk menghentikan jobs gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses. Untuk identifikasi job member diikuti prefix dengan karakter %. Kita langsung ketikkan kill % nomor job. Di sini nomor jobnya 1. Lalu enter. Nah, lihat status job setelah diterminasi. Kita langsung ketikkan jobs. Nah, sudah dari running ke terminate. Kita lanjutkan praktikum 4B. Pada percobaan 5 menghentikan dan memulai kembali job. Cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground, stop job dan memulai lagi pada background. Kita ketikkan seperti ini, yes. /. S00. Oh, tipe. Yes. /dev/null. Nah, sudah. Hentikan sementara job suspend, bukan menghentikannya dengan terminate, tetapi menghentikan sementara job sampai di restart. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl Z. Lalu untuk restart job kita gunakan perintah FG.
Shell akan menampilkan perintah yang diletakkan di foreground. Stop job lagi dengan Ctrl Z. Kemudian gunakan perintah BG untuk meletakkan job pada background BG. Lalu job tidak bisa dihentikan dengan Ctrl Z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan FG. Kemudian dihentikan lagi dengan Ctrl Z. Lalu job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba pengerjaan job lainnya. Misalnya kita ketikkan langsung saja, kita ketikkan perintah yes. Ini tidak bisa dihentikan dengan menekan Ctrl C. Cara menghentikannya, kita buka terminal baru. Kita ketikkan ps min py. Di sini kita cari PPID-nya. Ini kita ketemu PPID-nya. Kita ketemu PPID-nya yang ini. Lalu kita ketikkan kill min 9, masukkan PPID-nya. 2802. Enter. Program tadi sudah berhenti. Kita lanjut ke percobaan yang ke-6. Percobaan dengan penjadwalan prioritas. Login sebagai root. Buka 3 terminal. Tampilkan pada screen yang sama. Pada setiap terminal ketik PS1. Kita langsung coba. PS1 sama dengan Anda petik 2 /W 2 tutup. Seperti ini. Enter. Kita sudah masuk pada root. Kita coba ketikkan PWD. Sudah masuk root. Kita pindah terminal. Kita ketikkan lagi sama. PS1 sama dengan petik /W titik 2 tutup. Enter. Kita ketikkan lagi PWD. Udah. Yang satunya lagi PS1 sama dengan petik 2 /W titik 2 titik 2. Enter. PWD. Buka terminal lagi, screen yang keempat. Setelah itu ketik top dan enter. Ada terminal yang keempat. Ketik I, top akan menampilkan proses yang aktif. Ketik I. Ini adalah proses yang aktif. Lalu ketik I. Lalu ketik IMT. I besar. IMT. Top tidak lagi menampilkan informasi pada bagian atas dari screen pada percobaan ini. Pada terminal 1, bukalah program executable C++ dengan mengetik program yes. Lalu enter. Sini kita ketikkan yes, enter. Ulangi langkah sama pada terminal kedua. Lalu jendela top akan menampilkan 2 program yes sebagai proses yang berjalan. Ya. Ini berjalan. 1, 2. Nilai persen CPU sama pada keduanya. CPU
Nilai persenannya sama. Lalu hal ini berarti kedua proses mengkonsumsi waktu proses yang sama dan berjalan sama cepat. PID dari kedua proses akan berbeda, misalnya 31. PID. Di sini PID-nya berbeda. PID-nya berbeda. Lalu kemudian gunakan terminal 3. Masuk terminal 3. Kita ketik Renice. Maaf tipe. Renice 19. Renice 19 PID pada terminal 1. ID pada terminal 1. Ini kita ketikkan 2755 ke terminal 3. Kasih 2755. Enter. Tunggu beberapa saat sampai program top berubah dan terlihat pada jendela top pada kolom start. Memperhatikan nilai N. Hal ini berarti bahwa penjadwalan prioritas proses lebih besar. Lihat. Nah, di sini NI-nya sudah berubah menjadi 19. Pada jendela, lalu lanjut pada jendela top kita tekan R. Setelah itu program top terdapat problem PID to Renice. Tekan, masukkan PID 2755. Enter. Setelah itu sini sudah terdapat Renice PID 2755 to value. Kita masukkan min 19. Enter. Nah, sini tadi tuliskan denied. Lanjut. Tunggu beberapa saat sampai top berubah dan lihatlah nilai persen CPU pada kedua proses. Ini kita lihat prosesnya CPU 19, 20, 9, dan 18. Menunjukkan prosesnya lebih cepat. Lanjut, masuk ke terminal 3. Kita ketik nice min n min 10 yes. Nice min n min 10 yes. Tunggu beberapa saat program top berubah dan akan terlihat proses prime ketiga, misalnya PID-nya 4107. Kita lihat prime yang ketiga. Ini terdapat PID-nya 2865. Lanjut, dan menggunakan mouse dan keyboard selama 10 detik. Program top menampilkan proses yang aktif selain program yes. Maka akan terlihat proses top terdaftar, tetapi persen CPU-nya kecil di bawah 1.0. Yaitu ini. Juga terlihat proses berhubungan dengan desktop grafis seperti Xpanel DL. Pindahkan mouse sehingga kursor berubah pada screen dan lihat apa yang terjadi dengan tampilan top. Proses tambahan akan muncul dan nilai persen CPU berubah bagian grafis yang bekerja. Satu alasan bahwa proses
Berjalan pada penjadwalan prioritas tinggi. Pilih jendela top, ketik R. PID Rines muncul propam, ketik PID-nya kan 2755. Setelah itu muncul Renice PID 2755 to value. Kita ketik 0, lalu kita enter. Setelah itu tutup. Sekarang pindahkan mouse ke sekeliling screen dan lihatlah perubahannya. Setelah itu praktikum selesai. Tutup semua terminal Windows dan logout dan login kembali sebagai user. Kita tutup terminalnya semuanya. Demikian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.